Oke. Lanjut kita ke manometer tertutup. Manometer tertutup berbeda dengan yang terbuka. Kalau terbuka pasti sudah ada faktor tekanan udara yang mempengaruhi, kan? Nah, ada faktor tekanan udara yang mempengaruhi pada zat cair tersebut dan ada tekanan hidrostatis zat cair tersebut. Nah, tapi pada manometer tertutup hanya ada tekanan yang diakibatkan oleh zat cair. Kenapa? Yang namanya tertutup. Nggak ada udara masuk. Jadi bisa kita simpulkan, maka tekanan yang dihasilkannya adalah P sama dengan rho GH. Nah, atau P ini sama dengan tekanan hidrostatis. Ini dia. Mudah. Oke. Untuk keterangannya, lihat saja buku mandirimu halaman 49, di mana P0 itu adalah tekanan udara. P ini adalah tekanannya atau tekanan zat cairnya. Apa nama zat cairnya? Bisa gas, bisa minyak, bisa air, bisa gliserin, bisa alkohol. Nah, kemudian rho ini adalah massa jenis. Massa jenis itu satuannya adalah kilogram per meter kubik atau M per V. Tekanan ini satuannya adalah Pascal. Oke. Dan H ini adalah ketinggian suatu zat cairnya. Satuannya adalah meter. Catat kembali di halaman 49 itu keterangannya ya. Oke, kita lanjut. Masuk ke sub yang materi hukum Archimedes. Nah, apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes itu jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas. Nah, jika benda dicelupkan ke zat cair atau benda kau masukkan ke dalam ember yang ada airnya, benda akan mendapat gaya ke atas. Taunya gaya ke atas? Nah, gaya ke atas ya. Selanjutnya pada hukum Archimedes ini ada 3 peristiwa yang terjadi jika benda dicelupkan ke dalam wadah yang berisi air atau jika dicelupkan ke dalam fluida. Yang pertama itu ada tenggelam, melayang, dan mengapung. Yang pertama itu ada tenggelam. Proses tenggelam ini mengapa bisa tenggelam? Coba. Mengapa koin kamu masukkan ke dalam wadah yang berisi air, koin itu tenggelam? Karena berat koinnya jauh lebih besar dari gaya ke atasnya atau FA-nya di sini, gaya atas. Gaya atas itu dilambangkan FA. Atau bisa A kecil, A besar bisa ya. A kecil lah kita buat. Nanti kalau A besar nanti kau pikir luas. Udah, gaya apanya? Gaya berat bendanya jauh lebih besar dibandingkan gaya ke atasnya. Maka bisa kita buat FA-nya lebih kecil dibandingkan dengan gaya beratnya. Atau sama itu ya, gaya beratnya lebih besar dari gaya ke atasnya. Itu untuk proses terjadinya proses tenggelam. Atau massa jenis fluidanya lebih kecil dari massa jenis bendanya. Itu proses tenggelam. Atau ya, massa jenis fluidanya lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis bendanya. Benda kita buatlah benda ya, B. Sudah. Nah, jadi kenapa bisa tenggelam? Massa jenis airnya lebih kecil dibandingkan massa jenis bendanya. Ya. Massa jenis fluidanya lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis bendanya, sehingga benda tersebut akan mengalami tenggelam. Nah, kemudian melayang, proses melayang. Coba kita gambarkan proses melayang. Nah, ini gambar proses melayang ya, gambar yang terjadi pada proses melayang. Nah, kau bayangkan aja ini sebuah ember dimasukkan air, diisi air, dan kemudian dimasukkan bendanya. Bendanya akan mengalami seperti ini, melayang. Istilah melayang, dia tidak tenggelam, dia tidak naik, melayang di dalam air ini. Inilah peristiwa melayang. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Bagaimana prosesnya? Artinya, jika dia melayang, massa jenis bendanya
sama dengan massa jenis fluidanya, seimbang mereka. Nah, jadi bagaimana dengan gayanya? Gaya ke atasnya, maka sama dengan 0. Nah, atau gaya ke atasnya itu, kita buat aja di sini gaya yang dihasilkannya sama dengan 0, di mana sigma F atau sigma gaya yang bekerja ini ada berapa gaya di sini yang bekerja? Ada 2. Berarti gaya apa aja? Ada gaya ke atas. Ke atas positif ya. Dan ada gaya ke bawah atau itu namanya W sama dengan 0. Maka bagaimana selanjutnya? Kita pindah ruaskan FA sama dengan negatif, pindah ke kanan menjadi W. Nah, ini dia. Berarti jika kita jabarkan FA ini apa sih? Nah, FA ini apa? Nah, kita cari dulu FA-nya. Nah, ya. Dimana FA itu nantinya dari persamaan tekanan F sampai sama dengan F per A. Nah, jika kita pindah ruaskan, F sama dengan P kali A. Oke ya. Nah, di mana F sama dengan P ini menjadi apa? Kalau ini kan terbuka. Nah, berarti ada dia tekanan udara pada udara, ada tekanan hidrostatisnya. Berarti katakanlah di sini menjadi P2 dikurang P1 kali A. Oke ya. Bisa kita buat di sini enggak? P itu apa? Tekanan. Tekanan itu tekanan apa? Tekanan udara dan tekanan hidrostatis atau Rho G H2 kurang Rho G H1. Oke ya? Oke. Kali A. A itu apa? Luas penampang. Maka F sama dengan, bisa enggak kita sederhanakan lagi? Bisa kita sederhanakan menjadi Rho G H2 kurang H1 kali A. Sama. Nah, sama kan? Nah, bisa nggak kita sederhanakan lagi? F sama dengan Rho H2 kurang H1. Ini sama dengan delta H kali turunkan A. Oke. Di mana A kali ketinggian ini adalah volume. Untuk mencari volume suatu benda itu, suatu tabung itu adalah ketinggian dikali luas penampangnya. Maka kita gantikan ini jadi volume kan? Kita gantikan Rho G P. Inilah dia FA-nya atau FA kecil ya, FA. Sudah dapat? Kita gantikan FA menjadi Rho G P. Nah, V apa? V tercelup, bendanya tercelup sama dengan W ini sama dengan apa? Gaya berat. Gaya berat itu sama dengan apa? M kali gravitasi. Nah, M apa di sini? Massa apa? Massa benda. Karena kita mau mencari bendanya. Ada yang sama? Ada. Apa yang sama? Kita matikan gravitasi. Sisa menjadi Rho V tercelup sama dengan M. Ini dia M benda. Oke? Sudah dapat seimbangnya? Belum. Kita jabarkan lagi di mana M ini sama dengan Rho kali V. Oke, bentar ya. Kita buka ke slide baru. Nah, ini kan massa jenisnya dikali volume yang tercelup. Ya, volume yang tercelup sama dengan massa bendanya. Ini massa benda ini kita cari lagi, kita jabarkan biar seimbang. Di mana Rho itu kan sama dengan M per V. Nah, kita gantikan. Bagaimana? M sama dengan kali sirang Rho kali V. Maka Rho kali V tercelup ya, tercelup sama dengan, masukkan M-nya kita gantikan menjadi Rho V tercelup. Bendanya tercelup. Ada yang bisa mati? Ini Rho benda, ini Rho fluida. Ada yang bisa mati? Ada. Volume tercelup yang mati. Maka bisa kita simpulkan proses terjadinya melayang itu dikarenakan atau diakibatkan massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis bendanya.
Nah, terjadilah melayang seimbang. Jadi massa berat, kalau bisa kita bilang ya, massa jenis bendanya sama massa jenis airnya sama. Itulah yang menyebabkan melayang. Pada proses mengapung, ini ya mengapung, bendanya naik ke atas ya. Nah, pada saat proses mengapung, massa jenis bendanya itu lebih kecil dibandingkan massa fluidanya, sehingga benda akan terjadi terapung, atau massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis fluidanya. Oke ya? Oke, masuk kita ke tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan merupakan gaya yang bekerja pada permukaan zat cair tiap satuan panjang, atau bisa kita katakan tegangan permukaan itu adalah gaya setiap satuan panjang. Nah, lambang dari tegangan permukaan itu adalah gamma. Kalau saya bilang nih gamma seperti ini ya. Nah, lambangnya itu gamma, di mana gaya setiap satuan panjang. Tegangan permukaan sama dengan gaya setiap persatuan panjang. L ini adalah panjang, atau F per L. Ini gaya, ini L. Udah. Satuan dari gamma ini adalah, atau tegangan permukaan ini adalah Newton per meter. Oke. Selain pada zat cair, tegangan permukaan juga terjadi pada selaput. Nah, pada selaput apa? Pada selaput sabun. Selaput sabun, tegangan permukaannya didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan persatuan panjang. Permukaan yang arahnya tegak lurus terhadap gaya yang bekerja. Sehingga persamaan dari tegangan permukaannya adalah gamma sama dengan gaya per 2L. Ini untuk pada selaput sabun. Kemudian ada yang dinamakan kapilaritas. Apa itu? Yaitu gejala naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Apa yang menyebabkan naik turun? Nah, yang menyebabkan naik turun adalah tegangan permukaan tadi. Oke, bentar saya gambarkan. Oke, ini gambarnya. Ini sebuah wadah diisi air. Dimasukkan sebuah pipa. Inilah yang dinamakan pipa kapiler. Di mana dimasukkan pipa kapiler, di mana akan mengalami yang dinamakan nantinya tegangan permukaan. Ketika pipa kapiler ini dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air, maka pipa kapiler ini akan nanti seperti mengambang dan berkeliling nantinya, berkeliling. Nah, berkeliling. Dia nggak tenggelam, nggak terapung kan? Nah, seperti ini. Jadi sehingga bisa kita simpulkan nantinya gaya beratnya itu, ini ada gaya berat pada pipa kapiler ini ya. Gaya beratnya nanti sama dengan gaya permukaannya. Nah, gaya permukaan. Dimana kalau kita jabarkan W ini sama dengan M kali G. Gaya permukaan itu tadi apa di situ? Gaya permukaan itu ada tegangan permukaan suatu bendanya. Nah, karena dia di sini mengelilingi sehingga membentuk sudut nanti sebesar theta, maka tegangan permukaan dikali cos theta. Keliling dia kan, berarti ada lingkaran kan? Melingkar dia nantinya. Berarti di sini ada namanya keliling lingkaran. Nah, kita jabarkan. Jika dia M kali G. Nah, jika M sama dengan rho apa? Rho kali V ya. Ya, salah, rho kali pi. Maka kita gantikan M ini menjadi rho kali pi. Rho kali pi. Sisa G sama dengan tegangan permukaan atau gamma cos theta. Keliling lingkaran itu berapa? 2VR. Oke, tinggal kita gantikan volume. Tadi pertama kita bilang apa? Volume itu adalah A kali H. Luas kali ketinggian. A kali ketinggian. Ini kita ganti V ini ya. Kita ganti menjadi rho kali A kali H. Ada sisa G. Kita masukkan G sama dengan. Oke. Sama dengan. Masukkan dia. Tetap rho
cos theta 2phi r. Nah, kita cari, kita gantikan lagi ini. A ini menjadi luas apa? Luas pada apanya? Lingkarannya. Maka menjadi berapa luasnya? V R kuadrat kali H kali G sama dengan gamma cos theta 2phi r. Ada yang mati? Apa coba mati? V mati. Sisa 1 ya. Sisa 1. Oke, sisa 1, maka menjadi rho ya kali R kali H kali G pas sama dengan gamma cos theta, atau 2 gamma bisa kita buat ya, kita pindahkan 2 gamma cos theta. Oke, kita pindahkan lagi, kita sederhanakan untuk mencari ketinggiannya. H sama dengan 2 gamma cos theta per berapa di sini? Berarti rho GR. Pas kan dengan yang di bukumu? Rho GR, 2 gamma cos theta rho GR. Dari sinilah didapat, dari tegangan permukaan tadinya. Oke ya, keterangannya itu ada di bukumu. Lihat aja di halaman 52. Oke, tugasmu sekarang ya. Tugasmu buatlah konten YouTube pada materi fluida statis, sebuah praktikum ya, tapi praktikum yang sederhana dan tidak membahayakan. Oke, nanti rating penilaiannya nanti saya ada kategorikan di kategori sangat bagus, biasa saja. Oke, buatlah sebuah konten YouTube, upload nanti, terus kirim ke saya. Buat konten YouTube-mu, kirim ke saya. Sebuah praktikum atau eksperimen nantinya yang tidak membahayakan, tetapi kreatif, sederhana, yang tidak bisa dipikirkan orang lain. Oke, terima kasih. Oke, ini dia ya.